Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Seperti biasa, setelah kita menunaikan salat subuh secara berjamaah, kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Pada pagi ini kita akan menyambung kajian kita tentang tafsir Al-Quranul Karim berdasarkan kepada tafsir Jalalain dan tafsir Sawi, dan juga ditambah dengan tafsir-tafsir yang lain. Pagi ini kita menjelaskan tafsir dari ayat ke-51, 51 dan 52 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailah thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma afawna ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun. Dan ketika kami janjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu menjadikan ijil, menjadikan patung anak lembu sebagai Tuhan sesudah atau sepeninggal Musa, dan kalian termasuk orang yang zalim. Kemudian kami memaafkan kamu sesudah itu. Mudah-mudahan kamu, semoga kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Ayat yang kita bahas pada pagi ini masih berkaitan dengan ayat yang kita bahas sebelumnya, yaitu masih menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan atau mengingatkan kepada Bani Israel tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Lalu apa kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Jika ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang nikmat jasmani, yaitu dibebaskan dari penindasan Fir'aun, dengan selamat mereka diseberangkan ke Palestina. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang nikmat ruhani, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi mereka petunjuk sebagai pedoman dalam kehidupan dengan cara menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa
alaihi salam. Jadi setelah mereka dibebaskan dari penindasan Fir'aun, artinya mereka telah merdeka. Mereka telah merdeka, telah bebas dari Fir'aun, dan kebebasan itu tidak ada artinya kalau setelah kita merdeka kita tidak memiliki pedoman dalam kehidupan. Karena itu Allah memberi mereka petunjuk. Allah memberi mereka bimbingan melalui kitab Taurat yang akan memberitahu kepada mereka tentang aturan-aturan di dalam menjalani kehidupan. Dan ingatlah ketika kami janjikan kepada Musa 40 malam. Di sini kata wa'adna secara bahasa, wa'adna, wa'ada itu dalam ilmu nahwu saraf termasuk ke dalam bab mufa'alah. Wa'ada yuwa'idu muwa'adah, mufa'alah. Sama wazannya dengan polanya dengan qatala yuqatilu muqatalah, yang artinya berperang. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan wa'ada itu boleh pakai alif, wa'adna, wadunaha boleh tidak pakai alif. Wa'ada, wa'adna. Kalau wa'adna pakai alif, faedahnya adalah membawa kepada pengertian saling. Sama halnya dengan qatala. Qatala dalam bahasa Arab artinya adalah membunuh. Tapi kalau sudah pakai alif, qatala artinya sudah berubah menjadi berperang. Lama berubah artinya, sebab dalam perang itu orang saling membunuh, ingin membunuh satu sama lain. Jadi di sini ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan wa'adna dengan alif artinya Allah dan Nabi Musa itu saling berjanji. Kenapa saling berjanji? Allah meminta Musa untuk munajat selama 40 malam. Apabila Nabi Musa bisa menyempurnakan janji itu, maka Allah memberikan kitab Taurat. Di janji Musa apa? Bermunajat selama 40 malam. Janji Allah memberikan kitab Taurat. Kalau bisa disempurnakan 40 malam itu, maka setelah itu baru diberikan kitab Taurat. Itu makna saling berjanji antara Allah dan Nabi Musa. Kalau tidak pakai alif wa'adna, hanya janji sepihak. Allah berjanji kepada Nabi Musa untuk mendatangkan Taurat setelah Nabi Musa selesai bermunajat selama 40 malam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita terangkan sedikit tentang Nabi Musa. Musa itu berasal dari bahasa Ajam. Apa yang maksud dengan Ajam? Bahasa non-Arab, yaitu dari bahasa Ibrani, yaitu bahasanya Bani Israel. Musa berasal dari kata mu dan sya. Sya pakai titik 3, itu asalnya mu sya. Mu artinya air, sedangkan sya artinya adalah pohon kayu. Kenapa Nabi Musa itu asal kata namanya dari mu dan sya?
Karena Nabi Musa diselamatkan melalui setelah dilemparkan ibunya ke dalam air dengan setelah dimasukkan ke dalam sebuah peti yang terbuat dari kayu. Nah, peti tadi dibuat sedemikian rupa sehingga peti tadi tidak dimasuki air dan tidak tenggelam dalam air. Jadi dua unsur itu nama Nabi Musa. Air kedua kayu, Musa. Lalu orang Arab merubah sya tadi itu dengan menjadi sin, huruf sin, sa. Di Musa air, mu air, dan sya adalah pohon kayu. Nabi Musa dilahirkan sebagaimana pernah kita dengar ceritanya dan kita maklumi bahwa Nabi Musa adalah anak dari Imran dan dilahirkan di Mesir ketika di zaman Fir'aun. Jadi Nabi Musa bisa selamat karena tadi Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada ibu Musa agar bayinya tadi ditaruh di dalam peti dan dihanyutkan ke sungai Nil, dan kemudian ditemukan oleh Fir'aun sendiri, dibesarkan oleh Fir'aun sampai Nabi Musa menjadi dewasa. Nabi Musa berumur selama 120 tahun. Panjang enggak? Dan beliau dilahirkan 1500 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Panjangnya jaraknya enggak? Kalau kita bandingkan dengan jarak Nabi Muhammad sampai kini, berat belum sampai 1500 tahun enggak? Dari zaman Nabi kita sampai kini belum sampai 1500. Nabi Musa dan Nabi Isa itu jaraknya 1500 tahun. Beliau wafat di Palestina dalam umur 120 tahun. Kemudian kenapa Allah menyebutkan kata arba'ina lailah 40 malam? Ini menunjukkan bahwa angka 40 itu adalah salah satu angka yang menunjukkan kesempurnaan. Di 40 malam maksudnya adalah bukan hanya 40 malam tapi 40 hari di siang dan malam. Bukan hanya malam tapi termasuk siangnya. 24 jam saja. Yang malam kan 24 jam. Iya. Tapi disebut hanya lailah sampai puluh malam. Jadi yang dimaksud adalah 40 hari yang termasuk dalamnya siang dan malam. Lalu kenapa Allah hanya menyebutkan malam, 40 malam? Ini menunjukkan keistimewaan dari waktu malam. Karena waktu malam itu adalah waktu yang hening, yang kosong dari aktivitas, dan malam itu adalah waktu yang sesuai untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah disebutkan malam. Jemaah haji di Madinah kan 40 waktu ya. Jadi yang ke-40 itu termasuk angka yang menunjukkan kesempurnaan. Termasuk juga sembahyang 40 ya enggak? Ada hadis barang siapa yang salat berjamaah 40 hari tidak tinggal takbiratul ihram, maka dia bebas dari sifat nifak, sifat munafik. Jadi Nabi Musa juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan nu'tihi inda inqadaiha at-taurah li ta'lamu biha.
kami berikan kepada Musa ketika telah selesai atau telah berlalu 40 malam itu, kami berikan kitab Taurat agar kamu wahai Bani Israel beramal dengan kitab Taurat tersebut. Jadi dalam Al-Qurannya sudah disebutkan Tauratnya dong. Hanya disebutkan ketika kami berjanji kepada Musa 40 malam. Yang dijanjikan itu adalah untuk memberikan kitab Taurat setelah selesai 40 malam tersebut. Tsumma takhadhtumul ijla, kemudian kamu mengambil patung anak lembu, menjadikan patung anak lembu dijadikan sebagai Tuhan. Nabi Musa pergi munajat ke Bukit Tursina di lembah yang disebut dengan lembah tua. Maka Nabi Musa meninggalkan pesan kepada kakaknya, kepada abangnya yaitu Nabi Harun untuk menjaga Bani Israel, untuk memimpin Bani Israel. Nah, ketika itulah Bani Israel mengambil atau menjadikan patung anak lembu menjadi Tuhan. Alladzi sagahu lakum as-samiri alihan, yang mana patung anak lembu itu dibikin oleh Samiri, salah seorang Bani Israel yang namanya Samiri. Di Samiri itu dijelaskan dalam tafsir Sawi, Samiri ini asalnya adalah seorang anak zina yang dilahirkan oleh ibunya di sebuah bukit. Lalu bayi tadi ditinggalkan oleh ibunya karena takut dari kaumnya. Lalu bayi tadi diasuh oleh Jibril dan diberi minuman susu dari jari-jari Jibril. Karena itu Samiri ini mengenal Jibril, dan ia mengenal bahwa bekas telapak kuda Jibril itu, tanah bekas telapak kuda Jibril apabila diletakkan pada sesuatu benda mati bisa menjadi hidup. Jadi itu ilmu dapat dek Samiri. Tanah bekas telapak kuda Jibril itu kalau diambil diletakkan di benda mati maka bisa hidup. Jadi ketika Nabi Musa pai ke Bukit Tursina pai munajat, maka Samiri membodohi Bani Israel. Dimintalah perhiasan emas Bani Israel itu, minta apa atau pinjam barang ameh kurang umahwa, tidak, nanti dilebur dibuatlah seperti patung anak lembu. Setelah siap, setelah selesai, tanah bekas telapak kuda Jibril tadi diletakkan oleh Samiri di mulut patung anak lembu tadi. Maka patung anak lembu tadi menjadi bisa bersuara. Mengapa nama itu? Mengengek ya. Jadi yang patung tadi tidak bisa berhidup, bukan hidup seperti binatang lain, tak. Cuma hanya bisa macam mainan, teman tak? Macam mainan ya. Di baterai mainnya kan bisa lah. Wek. Ini lampu DG baterai itu. Jadi kata Samiri, wahai Bani Israel, inilah Tuhan kalian. Sebenarnya Musa itu lupa sama Tuhannya di sikonya pai ke Bukit Tursina mencari Tuhan. Padahal Tuhannya
bisiko kata samiri kepada Bani Israel. Di Bani Israel lah hiulo kata mereka pun menyembah patung anak lembu itu. Dalam tafsir Sawi dijelaskan seluruh Bani Israel itu menyembah ijil atau patung anak lembu itu kecuali 12.000. Jadi yang ikut dengan Nabi Musa dari Mesir itu menyeberang ke Palestina itu sebanyak 600.000 orang. Nah, semuanya menyembah anak lembu kecuali yang tidak ikut menyembah hanya 12.000 orang. Banyak enggak? Mim ba'dihi, dari sesudah sepeninggal Musa. Jadi artinya ai ba'da zahabihi ila mi'adina, yaitu sesudah kepergian Musa untuk memenuhi janji kami. Wa antum zalimun, padahal kamu orang yang zalim dengan menjadikan ijil itu, anak lembu itu menjadi Tuhan. Liwada'akum al-ibadah fi ghairi mahalliha. Kenapa mereka dikatakan zalim? Karena tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Karena mereka meletakkan ibadah tidak pada tempat ibadah tersebut. Nah, jadi yang diibadah itu, yang disembah itu, yang patut disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kini yang disembahnya patung anak jawi, ya, patung anak lembu. Karena itu mereka dikatakan zalim. Tsumma afauna ankum, kemudian kami maafkan kamu. Mahauna dzunubakum, kami hapus dosa-dosa kamu, mim ba'dihi, setelah itu. Artinya setelah menjadikan anak lembu menjadi Tuhan. La'allakum tashkurun, semoga kamu bersyukur. Jadi walaupun mereka sudah menyembah patung anak lembu, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi ampunan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan betapa maha luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka dimaafkan? Bukan karena mereka bangsa pilihan, bukan karena mereka itu bangsa istimewa, tetapi yang pertama adalah karena kitab Taurat itu belum disampaikan kepada mereka, atau keringanannya. Sebab Musa baru tengah menanti kitab Taurat. Nah, jadi artinya mereka tuh belum lagi memiliki ilmu. Mereka alun tahu lah ya. Itu makanya dimaafkan. Sebab belum menerima kitab Taurat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Bani Israel bahwa ini adalah nikmat berikutnya yang juga sangat besar, nikmat yang teramat besar yang diberikan kepada Bani Israel agar mereka mensyukuri nikmat tersebut. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah penjelasan dari ayat ke-51 dan 52 surah Al-Baqarah. Semoga bisa kita ambil manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.